Halo kocokku dan alur di sini. Dan ini alur cerita anime Super Cube. Sebelum videonya lanjut, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Bantu channel ini menuju 1000 subscriber. Kalau sudah, terima kasih. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Di awal scene terlihat seorang pria sedang tergesa-gesa menuju ke suatu tempat yang membuatnya menerobos lampu merah pejalan kaki. Namun seketika pria itu menghilang di tengah jalan yang membuat kekacauan bagi pengendara mobil. Sementara itu seorang gadis bernama Senyo menerima telepon dari pria tadi yang tidak dikenalnya, di mana pria itu meminta Senyo pergi dari perpustakaan, yang kemudian tiba-tiba 4 orang pria datang ingin menangkap Senyo. Dengan arahan pria itu, Senyo berlari menuju suatu ruangan hingga kemudian pria tadi menyeret Senyo ikut bersamanya. Pria itu berusaha kabur, namun diketahui oleh 4 orang tadi, hingga terjadi kejar-kejaran antara mereka, yang membuat pria itu lebih memilih melawan. Dengan memberikan jam tangan milik sang pria, Senyo mendapatkan perlindungan untuknya. Kemudian, demi mengusir 4 orang pria berjas, sang pria melawan mereka seorang diri, di mana pertarungan mereka membuat kekacauan di kota, bahkan sampai membuat beberapa bangunan menjadi alat bertarung mereka. Tak ingin lama-lama bermain dengan mereka, sang pria mengakhiri pertarungan dengan pria jas terakhir. Setelah kemenangan itu, sang pria berharap jika siklus hidupnya kali ini akan memiliki akhir yang berbeda. Setelah itu, waktu pun berputar balik secara cepat di waktu yang berbeda. Seorang anak bernama Wang Xiaoxiu sering terlibat perkelahian, namun dia begitu lemah hingga menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya. Namun salah seorang gadis yang juga teman masa kecilnya bernama Senyo sangat baik dan peduli padanya, hingga memberikan perhatian yang membuat Wang Xia tersipu malu. Hari-hari juga mereka terlihat selalu bersama. Lalu di meja milik Senyo terdapat sebuah jam tangan milik pria tadi. Singkat waktu, kini mereka telah tumbuh remaja, yang saat di sebuah tempat karaoke mereka bermain game kejujuran, dimana ketika Senyo kalah, dia diminta menyebutkan seseorang yang dia cintai. Karena sudah sebuah aturan permainan, Senyo harus menjawabnya, dimana Wang Xia juga penasaran siapa yang dicintai oleh Senyo. Walau sudah bersama sejak kecil, Wang Xia tidak mengetahui siapa yang dicintainya. Kemudian dengan malu-malu, Senyo menjawab kalau dia mencintai Wang Xia. Tentu Wang Xia terkejut. Teman-teman yang lain juga tidak menyangka hal itu. Senyo sudah memperhatikan Wang Xia sejak SD. Namun hal itu membuat bencana bagi Wang Xia, di mana seseorang melaporkan kejadian itu kepada pria yang menyukai Senyo bernama Sun Jun. Dengan para preman, Sun Jun membuli Wang Xia karena tak terima jika Senyo menyukainya. Sun Jun juga mengancam Senyo jika dirinya tidak bersama Sun Jun, dia akan melemparkan Wang Xia ke sungai. Juga meminta Wang Xia menjauh dari Senyo. Namun tentu saja dengan sifat yang seperti itu tak pantas untuk Senyo. Wang Xia mencoba melawan mereka, namun hal itu membuatnya terjatuh ke sungai. Hal itu membuat Sun Jun dan para preman ketakutan, di mana dari awal mereka hanya menggertak saja. Wang Xia yang sudah masuk ke dalam sungai melihat sebuah cahaya, di mana ketika dia menghampirinya, terdapat sebuah kubus yang ketika dia mengambilnya, kubus itu masuk ke dalam tubuh Wang Xia yang membuatnya kesakitan dan merasa tubuhnya sangat panas. Setelahnya Wang Xia masuk ke dalam suatu tempat yang hal itu membuatnya kebingungan. Kemudian terdengar suara yang memanggil majikan dan memberitahukan pada Wang Xia kalau Wang Xia bisa menjadikannya sebagai pusat dan menggambar area teleportasi dengan radius 15 meter. Setelah itu, dia bisa mengirim diri sendiri setiap koordinat di dalam area, yang kemudian Wang Xia berteleport ke tempat para preman, yang mana kini mereka sedang mencari dirinya. Lalu teleport lagi. Sekilas, Sun Jun seperti melihat seseorang berada di atas langit, namun para preman tidak melihatnya. Setelah Wang Xia di rumah, Senyo menelpon dan bersyukur kalau Wang Xia masih hidup. Dia sangat mengkhawatirkannya, namun Wang Xia mematikan telepon tak ingin Senyo mengetahui kejadian tadi. Kemudian Wang Xia dibawa lagi ke ruangan dimensi, di mana ruangan itu adalah wujud dari si kubus di dunia fisik yang luas, yang disebut sebagai kubus 3 cm. Kubus itu menganggap Wang Xia sebagai tuannya. Dia sudah membangun koneksi kuat dengan Wang Xia secara fisik, hingga Wang Xia dapat menggunakannya.
Kubus sendiri merupakan sistem yang disebut sebagai sistem semesta kubus Hera, kubus yang membantu Wangxia demi mewujudkan keinginannya menjadi raja dunia. Tentu, Wangxia tidak pernah berkata seperti itu. Yang dia mau hanya ingin melindungi Shen Yao. Namun bagi kubus, dunia tidak sesederhana yang dipikirkannya. Karena untuk melindungi Shen Yao dari para preman seperti mereka, Wangxia juga harus mendapatkan kekuatan mutlak yang tidak dapat dikalahkan siapapun. Mereka yang berteleport itu menggunakan energi milik Wangxia, dan kini Wangxia tidak memiliki banyak energi, jadi waktu teleport selanjutnya akan menjadi 1 menit. Energi Wangxia yang tidak banyak otomatis berubah menjadi mode penghemat daya, jadi Wangxia tidak boleh asal menggunakannya jika bukan karena terpaksa. Cara untuk menentukan posisi spesifik saat berteleportasi, Wangxia harus memakai radius gelombang mikro untuk merasakannya. Dengan begitu dia bisa melihat semua benda di dalam area. Organ yang digunakan bukanlah mata, melainkan inti sel. Secara teori, Wangxia bisa melihat benda apapun dalam 15 meter dengan mudah. Saat mencoba, Wangxia dapat melihat berbagai benda yang jauh dengan jelas, sampai orang tidur dan orang mandi pun dilihatnya. Kekuatan ini memiliki kelemahan. Jika Wangxia terus memakai kemampuan indera perasa dan teleportasi, akan menghabiskan banyak stamina. Namun kubus telat memberitahukannya hingga Wangxia pun terpingsan. Saat tersadar, kini Wangxia telah berada di rumahnya. Si kubus juga keluar dari tubuh Wangxia, dimana jika dia terus berada di tubuhnya, itu akan menghabiskan energinya. Jika dia mati, kubus juga bakal menghilang. Sekarang Wangxia memiliki kekuatan super. Sistem mempunyai fungsi peningkatan sendiri untuk memperkuat kekuatan super. Dengan menyerap permata energi, maka kekuatannya akan terus meningkat. Dalam artian membutuhkan batu. Batu yang dimaksud batu mengandung energi yang juga terdapat di pinggir jalan. Namun jika benar-benar ingin mengeluarkan kemampuan yang paling besar, memerlukan permata tertentu baru bisa digunakan. Kini kubus sudah mendeteksi permata yang berada di taman dekat komplek perumahannya. Tanpa pikir panjang, Wangxia langsung pergi ke taman itu. Namun kubus tak langsung memberitahukan keberadaan permata itu. Dia meminta Wangxia mencarinya sendiri dengan inti sel yang sudah dia pelajari. 找到了，只是看起来就是块普通的石头啊。 Setelahnya mereka kembali ke dalam ruangan dan meletakkan permata itu ke dalam mulut ruang. Karena permata itu berkualitas rendah, maka hanya menambah 2 kekuatan dan 1 daya tahan. Walaupun begitu, Wangxia merasa kalau kekuatannya mengalir begitu deras. Keesokan harinya saat berada di kelas, Shen Yao sangat senang melihat Wangxia baik-baik saja. Namun tiba-tiba Sun Jun datang bersama pasukannya mencari Wangxia. Melihat Sun Jun, Shen Yao langsung mengusirnya. Namun Sun Jun tidak memperdulikannya, yang hanya meminta Wangxia datang ke gedung basket jam 5 sore. Merasa sudah mempunyai kekuatan, Wangxia memenuhi permintaan itu dengan datang sendirian ke gedung basket. Terlihatlah siapa yang sebenarnya pengecut, di mana Sun Jun membawa 13 pasukannya untuk menghajar Wangxia. Lalu datang seorang preman yang meremehkan Wangxia kalau dia dapat mengalahkannya sendiri. Qiang ini merupakan kekuatan utama di kelompok mereka. Namun semua serangannya tak ada satupun yang mengenai Wangxia. Lalu ketika Wangxia yang menyerang hanya sekali pukul, Qiang langsung tumbang. Kekalahan Qiang membuat mereka terkejut. Karena itu Sun Jun meminta para preman untuk maju semua, yang dimana kubus memberitahukan kalau Wangxia hanya memiliki 30% peluang kemenangan. Walaupun peluang menangnya sedikit, tapi dia harus tetap melawan demi membuktikan kalau dia tidak seperti dulu. Wangxia terus terkena serangan, namun dia terus berusaha hingga akhirnya menyisakan Sun Jun seorang. Kubus sudah memperingati kalau staminanya telah banyak terkuras, tapi Wangxia hanya berniat menggertak saja, di mana terlihat kalau Sun Jun memang pecundang yang bersembunyi di balik para preman. Kemudian datang kelompok lain yang menertawakan Sun Jun beserta kelompoknya. Mereka mengira kalau senpai kelompok Sun Jun sangat hebat, namun mereka sangat pengecut, bahkan tidak dapat mengalahkan 1 orang saja. Pria itu bernama Huo Huan, ketua dari kelompok Chengmen. Sebagai bos dari Sengbei, Sun Jun sangatlah cupu. Mengenai posisi bos di kota A kini menjadi milik Huo Huan. Walaupun begitu, itu tidak ada urusannya sama Wangxia.
karena yang hanya dia mau kalau mereka tidak mengusik dirinya dan Shen Yao. Perkataan itu membuat emosi bagi Huo Huan yang langsung menyerbu Wang Xia. Kubus berkata kalau Wang Xia tak memiliki cukup energi untuk melawan mereka yang disarankan untuk mundur. Kemudian Wang Xia pun kabur dengan meminta Kubus untuk berteleportasi ke sebuah saklar lampu. Yang setelah mematikan saklar itu lampu pun padam, yang kemudian Wang Xia kembali kepada mereka dengan memanfaatkan keadaan. Wang Xia menyerang Huo Huan dan kelompoknya. Saat lampu dinyalakan, Huo Huan beserta kelompoknya kini telah dikalahkan. Melihat itu, Sun Jun pun terkejut, yang kemudian tak lama petugas gedung beserta polisi datang ke tempat itu, di mana kedatangan mereka berkat laporan dari Shen Yao. Mengetahui kedatangan petugas, Sun Jun diam-diam ingin melarikan diri, namun Wang Xia mencegahnya hingga membuat Sun Jun memohon ampun pada Wang Xia. Dari kesempatan itu, Wang Xia mempermainkan Sun Jun untuk menebus kelakuannya dengan membuat dirinya menjadi korban dari kekerasan yang membuatnya tertangkap beserta kelompok gangster lainnya. Setelah kejadian itu, Wang Xia ingin menjadi lebih kuat lagi. Dia mencoba mencari permata yang dijual di toko perhiasan, namun karena harganya yang di luar nalar, hingga Wang Xia menyimpan peralatan menambang di ruang kubus, di mana dia berniat mencari permata sendiri di sebuah gunung dekat rumahnya. Setelah sampai di gunung tersebut, Kubus menemukan beberapa permata, namun Wang Xia tak mampu mengambilnya karena terletak di dalam batu, dalam danau, dan 15 meter dalam tanah. Tentu mustahil dia lakukan dengan peralatan yang bermodalkan skop saja. Namun Kubus menemukan kalau ada ruangan kosong di bawah tanah yang terdapat energi permata yang kuat di dalamnya. Kemudian Wang Xia berteleport ke ruangan tersebut, atau tepatnya di dalam sebuah gua. Saat berada di dalam, reaksi energi dari kelompok permata berada tak jauh darinya. Namun karena Wang Xia teleport di tepi jurang yang membuatnya hampir terjatuh dan menjatuhkan senternya, dirinya kesulitan menemukan titik yang pas untuk berteleport. Tanpa Wang Xia sadari, terdapat ular yang sangat besar ingin memakannya. Namun timing Wang Xia sangat pas hingga dapat terhindar dari ular itu. Saat terus berjalan, ternyata ular itu juga terus mengikutinya hingga lagi-lagi Wang Xia selamat berkat keberuntungannya. Dan Wang Xia kini berada pada batu permata, tapi pijakan yang ada terlalu kecil, ditambah keberadaannya terlalu tinggi di atas air yang membuatnya harus mengikat dirinya agar selamat jika dia terjatuh nanti. Kubu juga mendeteksi kalau di depannya ada 12 benda berenergi. Hal itu membuat Wang Xia sangat senang. Batu pertamanya didapat, lalu saat batu kedua dipecahkan, batu tersebut jatuh yang membuat Wang Xia dengan sigap menangkapnya. Namun Wang Xia tak berhasil menangkapnya. Sebelum turun untuk mengambilnya, Wang Xia melihat keberadaan batu itu dengan radiasi gelombang mikro untuk menemukan letak batu itu. Namun yang dilihat Wang Xia adalah ular tadi, hingga dia menyadari kalau ular itu kini berada di sampingnya. Saat ular menyerang, Wang Xia menjatuhkan dirinya demi menghindari serangan ular itu. Namun tali yang menopang Wang Xia terputus, yang membuatnya terjebur bersama sang ular. Mengetahui keberadaan sang ular, Wang Xia mencoba melawannya. Namun kekuatan Wang Xia tak sekuat saat berada di daratan. Ditambah Wang Xia harus menahan nafas yang membuatnya sangat kesulitan. Lalu dengan kesadaran yang menipis, Wang Xia berhasil melukai si ular. Hingga akhirnya Wang Xia meminta Kubus memindahkannya ke dalam ruang kubus. Di ruangan itu Wang Xia meminta Kubus untuk melebur semua permata yang telah ia kumpulkan. Permata yang telah terkumpul adalah 11. Kubus menyarankannya untuk menggabungkan permatanya saja, karena penggabungan memiliki 3 tingkatan. Pertama tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi, di mana setiap 3 permata bisa digunakan menjadi permata tingkat tinggi. Jika permata tingkat tinggi dibandingkan dengan permata tingkat dasar, ada perubahan, di mana permata tingkat dasar hanya menambah atribut dasar yang efeknya monoton. Lalu jika permata tingkat tinggi bisa membuat atribut menjadi beraneka ragam, bahkan mungkin bisa mengeluarkan atribut khusus. Saat akan melakukan penggabungan tingkat tinggi, memerlukan waktu sekitar 100 jam, yang tentu saja itu sangat lama bagi Wang Xia. Dengan 9 permata yang digabungkan, 2 yang tersisa akan Wang Xia gunakan untuk melawan ular itu. Dengan 2 permata itu, kecepatan Wang Xia bertambah 2 dan semangatnya bertambah 4. Kemudian Wang Xia kembali kepada si ular dan bersiap bertarung, di mana kini Wang Xia lebih kuat dari sebelumnya hingga dapat mengalahkan ular tersebut.
Setelahnya, Wangxia menemukan satu permata yang dia jatuhkan sebelumnya. Sementara itu di suatu tempat, Huo Huan bersama Sun Jun merencanakan balas dendam mereka kepada Wangxia. Walau tahu tak akan menang melawannya, namun Huo Huan berniat meminta bantuan kepada seorang pria bernama Luo, yang mana dia telah kembali setelah 2 tahun pergi. Kepergiannya dikarenakan dia telah menyinggung tokoh yang lebih kuat, di mana yang disinggung olehnya adalah si Gungkin. Yang Sun Jun tahu kalau si Gungkin adalah Shen Yao. Kabarnya dia lagi mencari si Gungkin di mana-mana. Jika mereka memakai trik kecil, maka mereka bisa mendapatkan bantuan untuk membunuh Wangxia. Sementara itu kini Wangxia bersama Shen Yao tengah berkencan, di mana terlihat mereka sangat bahagia bersama. Wangxia juga memberikan permata pada Shen Yao sebagai hadiah. Kemudian keesokan harinya, Wangxia akan berkencan lagi dengan Shen Yao. Namun setelah lama menunggu, bahkan menelpon beberapa kali, tapi tidak ada kabar darinya. Hingga tak sengaja Wangxia mendengar pembicaraan orang lain yang mengatakan kalau apartemen Shanghai terjadi masalah hingga beberapa polisi ada di sana, di mana itu adalah apartemen milik keluarga Shen Yao. Mendengar itu, Wangxia bergerak cepat menuju ke sana. Setelah sampai, telah ramai orang di sana, di mana ibu Shen Yao melapor kalau Shen Yao tiba-tiba menghilang. Dia memohon kepada polisi untuk menemukan anaknya. Dari para kerumunan, Wangxia melihat Sun Jun pergi dari sana, yang membuatnya mendatanginya yang memintanya untuk menceritakan semuanya. Karena Wangxia tahu kalau Sun Jun pasti terlibat dalam kasus ini. Dengan mengancamnya, Sun Jun pun bercerita kalau Huo Huan mencari orang untuk menangkap Shen Yao demi balas dendam padanya. Dia meminta bantuan pada Luo untuk melawan Wangxia, dan Luo berniat memancing si Gungkin untuk muncul dengan Shen Yao. Alasannya, saat SMP kelas 2, Shen Yao pernah mengalami insiden, di mana insiden itu terjadi di scene awal. Kabarnya ada banyak kekuatan yang mencarinya kala itu, namun tak ada yang dapat menemuinya. Dia juga telah memutuskan 2 jari Yan Luo. Demi membalaskan dendam itu, keluarga Yan Luo mengeluarkan perintah penangkapan tingkat tinggi, namun mereka tak mampu menemukan si Gungkin. Akhirnya Yan Luo ditinggalkan oleh keluarganya. Karena itu, Luo membenci si Gungkin dan bersumpah akan membalaskan dendam. Luo adalah orang yang sangat berbahaya. Namun walaupun begitu, Wangxia tetap akan pergi menyelamatkan Shen Yao, yang kemudian dia pergi ke tempat Shen Yao berada. Sementara itu, walau Huo Huan berhasil menculik Shen Yao, namun Luo menghukumnya karena telah berbohong padanya. Luo bertanya kepada Shen Yao, apa hubungan dia dengan si Gungkin. Ternyata si Gungkin adalah pria yang menolong Shen Yao di awal scene tadi. Namun Shen Yao tidak mengenalinya. Luo menganggap tidak mungkin si Gungkin akan melawan organisasi orang super jika tak mengenalinya. Luo merasa jika memukul kepala Shen Yao akan mengembalikan ingatannya, namun dihentikan oleh pelayannya, di mana dia menyarankan untuk tidak membahas apakah Shen Yao mengenal si Gungkin atau tidak. Tapi yang jelas pasti si Gungkin tahu tentangnya karena dia sangat mementingkannya. Mereka juga tak mengetahui kenapa si Gungkin memperhatikan Shen Yao. Yang pasti Shen Yao tidak sesederhana itu. Mungkin ada rahasia tersembunyi di baliknya. Misalnya seperti mengapa si Gungkin bisa sebegitu hebat, atau bahkan cara untuk membunuh si Gungkin. Meski mereka benar-benar memancing dia ke tempat itu, mereka belum tentu memiliki peluang menang yang cukup. Walaupun mereka telah mengundang banyak ahli, namun kekuatan asli si Gungkin belum pernah diketahui. Lebih mengkhawatirkan jika mereka melukai Shen Yao atau membunuhnya, akan membuat si Gungkin meledak karena marah jika dia melihatnya. Jadi lebih baik membiarkan Shen Yao hidup. Mereka akan memakai Shen Yao dan mengancam si Gungkin untuk menyerah jika mereka benar-benar tak berdaya melawannya. Karena itu dia bisa menjadi kartu andalan mereka. Luo pun menerima saran tersebut. Sesampainya di sana, Kubus mendeteksi kalau permata yang diberikan pada Shen Yao berada di sana, yang berarti Shen Yao ada di sana. Kini terdapat 7 orang di bangunan itu yang merupakan seorang ahli bela diri. Bahkan Kubus mendeteksi kalau terdapat 7 gelombang energi luar biasa di gedung itu. Tentu, itu akan sangat sulit jika Wangxia melawan sendirian. Ditambah penggabungan permata tingkat tinggi masih 99%, butuh waktu 30 menit untuk menyelesaikannya. Namun salah satu bawahan Luo melihat Wangxia dan melaporkan kalau dia melihat orang lain mendekati mereka, di mana Luo meminta mereka untuk menghabisinya.
Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Super Cube sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video.